Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa syafati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan mu'allif fi hadzal kitab al-alamah Syekh Salim bin Suhail Hadrami wa Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa biniyatul futuh wal muruh wal rusul wa salahil jasadi wal ruh bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah. Sekali lagi kita niatkan untuk anak cucu keturunan kita. Semoga Allah memberikan anak cucu mantu keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah sekalian, insyaallah sesuai dengan yang pernah saya utarakan, kita akan sedikit selingi kajian fikih kita yang ngaji dengan Salim Sumair dari kitab Safinah. 3 kali atau 4 kali kita selingi dengan kitab yang sangat tipis ya, Wasiyatul Mustafa Imam Ali Karamallahu wajhah, yaitu nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang juga mungkin insyaallah berlaku buat kita semua ya, biar kita benar-benar juga bisa menjalankan apa yang dinasihatkan, diwasiatkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan juga kepada kita insyaallah. Kitab ini menariknya ditulis oleh seorang ulama besar, seorang mutafannin, artinya beliau cukup menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Entah dari segi, memang ngefaknya itu beliau adalah mutasawwif di bidang fikih, di bidang tasawuf, tetapi juga menguasai fikih, menguasai fan-fan yang lain. Bernama Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Menarik, beliau ini usia 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau orang Mesir, tinggal di sebuah desa namanya Sya'ran. Jadi kalau ada nama orang dinisbahkan ke nama tempat, biasanya pakai alif lam, kemudian di belakangnya berharokat kasroh. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Maulana Yusuf Al-Makassari, Syekh Irsyad Al-Banjari, si fulan-fulan Al-Batawi misalnya. Nah, kayak Al-Imam At-Tirmidzi, namanya bukan Imam At-Tirmidzi, At-Tirmidzi itu nama tempat. Al-Imam Bukhari, nah itu jadi bacanya kasrah belakang gitu ya, dari segi tata bahasa. Bukhari itu kan nama tempat Bukhara ya, yang di daerah Soviet itu. Nah, ini juga namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi dinisbahkan kepada nama tempatnya. Beliau di Mesir dan wafat juga di Mesir. Banyak ya cerita-cerita menarik autobiografi beliau, yang artinya usia 8 tahun sudah hafal Quran, begitu warohnya, Masya Allah. Maka nanti lihat nasihat ini yang pertama menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Kitabnya udah
Jelek banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi pengarang kitab termasuk di berbagai macam selalu mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tafaulan tabarukan dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kullu amalin dzibarin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fahuwa aqta. Amal yang ada nilai kebaikannya yang tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka terputus tidak sampai kepada Allah. Makanya sebenarnya daily harian kita banyak potensi yang mengandung kebaikan, cuman kadang-kadang kita lewatkan. Minum akan menjadi nilai pahala kalau minum itu dengan kalimat bismillah. Bismillah minum. Selesainya alhamdulillah. Kalau Nabi kan 3 kali bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Jadi banyak. Termasuk kitab ini itu untuk menunjukkan agar segala sesuatu itu adalah kita sadarkan kepada Gusti Allah. Bismillah. Oh, kitab tasawuf itu bukan di kitab, akhi. Tasawuf itu amaliyah. Tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs. Tasawuf itu adalah bagaimana menghilangkan amarah dalam diri kita. Nafsu itu adalah bagaimana ridha dengan semua keputusannya. Ketika datang musibah, dia paham musibah ini dari Allah, pasti Allah kasih jalan keluarnya. Makanya berat untuk sampai tingkat orang-orang yang disebut kekasih-kekasih Allah itu. Dimensinya adalah begitu ridhonya beliau dengan keputusan Allah. Apa yang menimpa, Allah ini dari Gusti Allah, kita ridho, nanti juga Allah kasih jalan keluarnya. Enak diomongin tasawuf itu. Makanya banyak ustadz ngaji kitab tasawuf. Kenapa? Buat ceramah enak, Pak. Tasawufnya, lu tasawuf harus punya guru mursyid. Tapi bukan sembarangan guru mursyid, bukan dibuka Thariqah Naqsabandi, Thariqah Syadzili, nggak begitu. Tasawuf itu jangankan istri, korin kita aja saking rahasianya itu nggak tahu. Siapa yang tahu tasawuf Thariqahnya Syekh Nawawi Al-Bantani? Padahal beliau biangnya Thariqah. Nggak ada. Thariqah itu begitu sirnya. Makanya kitab Imam Ghazali ada namanya Sirul Asrar, rahasia di balik rahasia. Ngajar kitab itu walaupun ente alim belum dapat ijazah dari guru nggak bisa ngajar, Pak. Habis segitu gitu. Nggak sembarangan. Makanya tasawuf itu banyak ustadz-ustadz ceramah senengnya ngajar tasawuf. Kenapa? Asyik. Untuk ceramah kata kalau Abah Uci mah, lah kiai sekarang ngajar tasawufan katanya. Itu buat ceramah doang gitu. Asyik bikin nangis gitu kan. Tapi sejatinya tasawuf nggak begitu. Amaliyah. Mau ente berjuta-juta kitab tasawuf adalah itu dalam praktek dan amaliyahnya. Simpel aja. Sebenarnya kesadaran di sini nih. Kenapa sih baca 40 hari? Ini puasa 40 hari. Kan guru suka begitu tuh. Itu mah cuma sekedar untuk orang awam, agar biasa dulu lu duduk, lu biasa dulu puasa, biasa dulu ini, biasa itu dulu. Baru sekali juga cukup bismillah. Yang penting Allahu Akbar, Allah. Begitu. Dan orang-orang yang dekat sama itu kadang-kadang kasar kok ngomongnya. Untuk menutupi dia. Kadang-kadang coba dah antum. Belum pernah kan mau ngaji digoblok-goblokin. Pakai bahasa Sunda waktu itu. Naik naon yang ngaji, tolol goblok siap. Pergi siap, indit siap. Ngaji di dulu. Tuh dong, udah 3 kali. Mau apa ngaji? Banyak-banyak yang ada aja belum diamalin. Masya Allah. Itu kan omongan orang yang tinggi. Antum amalkan yang sudah antum tahu, nanti allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan resapkan pengetahuan apa yang engkau belum tahu. Itu yang disebut ilmu laduni, Pak. Ada enggak ceritanya? Ada tuh di Nabi Musa. Kalau sekarang laduni itu mewadul tauni. Ngebohong enggak ketahuan. Gaya-gayaan. Maka sekarang gaya orang pakai supaya majeduk orang antik, orang ini. Alah, enggak begitu tasawuf. Nggak begitu majeduk, nggak begitu orang ahli Allah, pakai pakaiannya begini, macam-macam, belaga jadab. Kasih duit 100.000, makasih. Gitu diam tuh. Nggak begitu.
Tasawuf itu di sini. Hati nurani, nur, cahaya, benar sholat yang rapi. Ente nggak sholat belaga begini nggak bisa. Tasawuf itu kuat secara syariah, sholat yang benar, kuasai hukum-hukum syariahnya, benar. Nggak memamerkan kekuasaan dan hartanya. Ini tiap hari pakai mobil ini, pakai mobil itu. Gayanya pakai pengawal. Mana ada orang ahlullah begitu? Nggak ada. Bohong. Dan itu amal. Susahnya ngajinya, yang ngajar kagak mengerti, nggak aktivis tasawuf gitu lah bahasa kasarnya. Jadi gaya-gayaan aja. Banyak kayak gitu, banyak. Nggak ada orang tasawuf itu memamerkan. Bukannya miskin orang tasawuf, sederhana, hatinya sederhana. Ntar ngomongnya begini, tapi begitu gampang meneteskan air mata, begitu baik sama orang. Nanti antum lihat bagaimana Gus Najib, cucu Mbah Munawir Kerapiak, yang kalau kata Gus Mus, wajah yang tak pernah menatap mata langit, nggak pernah begini. Sama orang baik, Abah Uci. Saya nyaksikan di depan mata sendiri, salaman sama beliau setengah jam kita ini. Dari itu ngajinya lama, orang pada salam. Ada orang enggak ini. Ada teman ngetes, orang ngetes, dia ngerti apa kagak, dikasih uang subhat amplop. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, dibuang aja. Tahu. Ya Karim. Tahu tuh. Kalau itu uang syubhat, uang yang 70% haramnya, 30% halalnya, luar biasa. Tasawuf itu manteng. Makanya dulu kita waktu mau bangun pesantren, kalau kata mama, jang, pakai bahasa kitanya, neng, tong, jang, le. Kalau bikin pesantren muka diludahin masih marah, ulah bikin pesantren. Kalau bikin pesantren muka diludahin masih marah, jangan bikin pesantren. Muka kan simbol harga diri, Pak. Diludahin. Kalau engkau dihinakan sama orang masih marah, jangan coba-coba ente jadi tokoh agama, jangan coba-coba ente bikin pesantren. Antum belum pernah direakin sama orang, Ustadz jangan tanya, tapi nggak apa-apa. Allah lagi tampakkan keburukan kita, atau Allah lagi membersihkan dosa kita lewat waktu orang. Kalau bahasa kita jadi positive thinking lah gitu. Jadi boleh jadi orang-orang yang menghujat kita, orang-orang yang menggibah kita, mungkin cara Allah ngebersihin dosa kita lewat dia. Lagi ruginya di mana? Gitu. Datang nggak ada yang cium tangan, nggak dihormatin, marah. Tahu-tahu Ustaz kata ngamuk, nggak ada akhlaknya panitia gitu. Berarti dia merasa orang besar dong. Merasa orang besar. Berarti dia merasa somebody. Udah gampang Ustaz. Asik. Makanya bismillah ini nggak main-main, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen luas rezeki, lagi-lagi kadang-kadang wirid kita rezeki terus. Ya dikasih tahu ada corokonya 786 itu wirid itu. Itu pesantren Ummul Qura yang ada di Liang yang sekarang gede, besar. Salah satu wiridannya ketika teman bangun pesantren ke rumah, ya minta sedikit doa-doa, anak kasih bismillah 786. Dia kaget, kenapa? Kiai yang di Liang juga baru ada samperin, nyuruhnya baca Bismillahirrahmanirrahim 786. Pesantrennya gede. 786. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa aja kalimat bismillah. Jadi banyak potensi kebaikan kita. Emang sih gampang ya bismillah. Coba dah kalau nggak dibiasain, nggak dilazimkan, nggak didawamkan, nggak dimulazamahkan. Makan memakan aja, bek. Asyik gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Coba biasa, bismillah.
Kepanjangan dah kalau baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu. Kepanjangan bismillah. Cukup, ajib. Kadang-kadang pas sudah makan, di tengah makan baru ingat. Ya Allah, gue belum baca bismillah nih. Gimana caranya? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Cuman tuh makanan habisin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Ustaz, ingetnya udah habis. Ya udah apa udah habis. Lu makan lagi baca bismillah gitu. Alasan mau nambah Pak. Gue tadi lupa yang pertama baca bismillah, maka gue nggak mau ya. Gue mau ulangin. Biar aja lu lapar. Alhamdulillah, sederhana sebenarnya. Sederhana, antum. Enggak terlalu nanti di sini nih. Bukan orang-orang ahlullah itu orang ahli ibadah yang kayak orang-orang kebanyakan, kagak. Anak Ustadz alhamdulillah 5 tahun, 10 tahun nggak pernah sholat tahajud lepas nafsu lu ibadah. Itu ciri nafsu ibadah tuh, jangan sangka hebat. Orang ahlullah diketawain, kenapa? Lu nggak ngerti sunnah. Sunnah itu kadang dikerjain, kadang nggak dikerjain bagian dari sunnah. Berarti lu nafsu ibadah. Sekali-kali tinggalin. Kita pada ninggalin semua lagi. Kadang-kadang pengen tawadu, ujung-ujungnya sombong. Ya, Anda sih masih belajar Ustaz, namanya masih baru. Ya. Alhamdulillah sih, saya Senin Kamis udah ada 7 tahun kali sih ngejalanin. Dah, ente sombong. Pengen disebut tawadu. Itu namanya tasonnu. Tasonnu itu istilahnya. Dibikin-bikin dia kesolehan. Soalnya natural aja. Natural, cium tangan, bersorban. Nanti ada bab sorban. Sayang, kadang-kadang orang udah pakai sorban, pakai buat sejadah, pakai sorban. Begitu mau sholat ditaruh di bawah. Kan sayang banget itu. Berarti dia nggak paham arti sebuah sorban. Jangan Pak pakai sholat. Nanti ada dalam kitab Lubabul Hadis di syarah Syekh Nawawi, kitab Tanqihul Qaul tentang 40 bab, 40 fadilah. Setiap bab adalah 10 hadis, jadi 400 hadis. Bab misalnya menuntut ilmu dan ulama, bab kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara menyebut la ilaha illallah yang benar? Talqin dari guru dulu sampai kepada Rasul, kepada Sayyidina Ali. Caranya bagaimana? Itu tidak kurang 4.000 dosa besar dihampuskan. Kalau itu orang nggak punya dosa besar buat keluarganya orang soleh, buat tetangganya. Orang dulu bilang kalau nyari rumah lihat tetangga yang baik, karena begitu efeknya. Bener Ustadz, hadisnya bagaimana? Orang kagak sekolah, kagak madrasah nanyain hadis sahih apa kagak. Kadang-kadang kegenitan. Entah gue jelasin hadis sahih panjang, ngerti kagak? Apa itu sahih? Kenapa bisa sahih? Kenapa itu ada hasan di zatihi? Nggak pernah pesantren, nggak pernah pesantren, nggak pernah mondok, sok-sokan ngajar. Itu su'ul adab dalam ngaji nanya sama guru. Itu hadisnya apa Ustadz? Emang lu gua ajarin kena kagak? Lu duduk sampai seminggu, setahun kagak selesai dikenakan hadis sahih dan hadis hasan. Begitu. Ini kadang-kadang pada orang sok tahu ngaji, su'ul adab, nanyain sekolahnya capek Pak. 6 tahun mondok belum tentu bisa takhrijul hadis kalau kagak belajar terus. 6 tahun. Ini ada hadis an-nazam. Man shoma ramadhana. Keluarkan hukumnya, namanya takhrijul hadis. Dari segi apanya? Periwayatnya atau apanya? Keluar namanya sahih, keluar namanya hasan, keluar namanya dhaif, keluar namanya maudhu. Hasan dibagi lagi, ada hasan. Itu sekolahnya 6 tahun mondok belum tentu bisa. Ini anak mondok kagak baru ngaji tanya Ustadz hadisnya apaan hukumnya? Alah, nggak usah ngaji lu. Itu ngetes guru namanya. Ikutin aja. Itu harus belajar begitu. Ada adab dan etika kepada guru. Guru juga harus paham dong. Iya, jangan buat action macam-macam. Ini ngaji, kamera di mana-mana, khotib di mana-mana. Masya Allah. Ustadz HP-nya 3 kan bingung kita. Kapan ngajinya Tat? Buat dakwah, Allah. Tanya di hati. Tanya. Nggak bisa. Di sini ini mah cuman atribut Pak. Ini mah cuman atribut, KH cuman atribut, PC cuman atribut. Boleh jadi saya lebih busuk dari Bapak hati saya. Boleh jadi. Kita nggak tahu. Itu mah cuman aksesoris doang. Aksesoris.
Kalau orang sudah betul-betul ahlullah, nggak ada marah di hati Pak, nggak ada marah. Ini mah cuma diperengosin doang marahnya. Ini kenapa sama gue ya? Jangan pernah cari keridhaan manusia, carilah keridhaan Allah. Nggak bakal selesai kita ketemu keridhaan Allah. Belajar tasawuf itu amaliyah, belajar. Marah sama orang jangan bentak, cukup di hati. Besok lama-lama hilang tuh. Awalnya nggak usah keluar dulu dah, itu dulu tahan. Stop. Makanya kalau belajar itu makam istighfar aja lama antum. Makam istighfar, puasa ngomong kayak santri-santrinya Mbah Munfasir pada rencang. Wajib puasa dan wajib nggak boleh ngomong. Ngomong seperlunya aja. Coba antum datang ke sono. Seperlunya. Pak, Neng, Dek, Jang, musola di mana? Di situ. Pelan. Itu ngomong aja dikit tadi. Lihat aja kalau acara-acara tuh. Pengennya didengar, sulit untuk mendengar. Pengennya didengar, sulit untuk mendengar. Coba orang lagi berdebat. Sampai susah diatur moderator, pengennya didengar omongannya. Tapi mendengar itu juga bagian sulit. Diam. Wah, berat. Ya ini sebenarnya gampang, cuman asal kita kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa ente? Kenalin diri ente kan kenal Gusti Allah. Begitu. Ini kadang-kadang juga belajar tauhid nggak punya pakem-pakemnya. Ujung-ujungnya Allah. Ente pada mempertanyakan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirin ciptaan Allah, jangan ente pikirin zat Allah. Nggak sampai kita Pak. Nggak sampai. Jangan ngaku ahli ibadah kalau sama orang masih jahat mah. Nggak di situ. Nggak di situ. Rajin qiyamul lailnya, rajin qiraatul Qur'annya. Mulutnya sama orang jahat, gampang marah sama orang, gampang baperan, gampang kesinggung. Belum ngefek ibadahnya, itu ibadahnya baru sekedar zahir, belum sampai batin. Perlu ada yang nasehatin, perlu punya guru. Panjang. Itu bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini, ayo. Minum kayak apa? Bismillah. Tapi sejatinya bismillah adalah kesadaran dengan sesadar-sadarnya kita itu makhluk lemah. Butuh sandaran Gusti Allah. Makanya kita bergerak bismillah. Orang dulu mau nikah, wah nggak punya dulu bismillah. Sandar. Mengakui dirinya rendah Pak. Kita ini la haula wala quwwata. Titanic. Bagaimana? Pernah nonton film Titanic? Yang katanya Tuhan pun tidak bisa. Baru gunung es, jeder. Karam itu. Segitu hebatnya itu kapal. La haula wala quwwata illa billah. Ini dipakai sama orang yang lagi kejepit urusan. Kejepit urusan baca la haula. Ada gak sejarahnya Nabi yang ajarkan ame pengikutnya waktu perang ini? Wah sulit sekali ibu ya Allah. Kata Nabi baca la haula wala quwwata illa billah. Sampai tertidur terbangun anaknya datang yang ditunggu-tunggu. La haula wala quwata. Cuman kita ke situ terus. Jadi kalau cerita bukan wali itu bukan cerita karomah, ini juga salah guru-guru. Dikit-dikit karomah yang diangkat. Akhirnya jadi wali pengen punya karomah. Bedanya sama dukun apa ntar? Anak bingung sekarang karomah. Karomah tuh nggak bisa dadakan. Bohong kalau dulu bisa begitu, nggak ada. Karomah orang begini-begini. Ada karomah irama baru ada. Karomah bukan begitu. Wali itu dekat ke Gusti Allah, hatinya manteng, segala macam dia sudah Allah. Ya Allah musibah, ya yang bikin musibah Allah, yang kasih jalan keluar Allah, kita jalanin saja. Jadi ridha, jadi nerima sama keputusan Allah. Nangis sebagai manusia namanya sedih, pantas. Jangan sampai nggak nangis, cuma jangan larut dalam tangisan. Kayak begitu, yang tadinya pahit jadi manis Pak. Bagaimana Sayyidina Ayub 20 tahun tidak ada penyakit setelah seperti Sayyidina Ayub. Cuman karena hatinya sudah mantang ke Gusti Allah, ini Allah lagi kasih uji. Mungkin penyakit ini menjadi kafarah dosa-dosa saya.
Begitu. Ya Allah, dikasih sakit, mungkin sakit ini menghapuskan dosa kita. Makanya orang Pak yang sakitnya panjang kemudian meninggal, diangkat kata ulama, ini orang udah bersih, kenapa? Udah dibersihin namanya penyakitnya. Jadi ridho. Ini kadang-kadang sulit, kita kadang nggak menerima. Mulut sih ngomong, iya sih Pak Ustadz, cuman pakai cuman lagi. Udahlah, jangan pakai cuman. Manteng, set. Susah nggak ya? Susah, amalia. Kalau cuma baca begini malah banyak orang jagonya. Ada Sarah Hikam, Minhajul Abidin. Syekh Ihsan Al-Jampesi disebut Imam Ghazali muda. Beliau mengarang kitab Sirajut Talibin. Komentar dari kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Itu nggak main-main itu. Sampai beliau nggak disebut wali ilmu. Jadi ada orang wali ini, dia disebut walinya di wali ilmu. Kenapa? Nggak pernah ke Timur Tengah, bisa ngarang kitab tebal dengan bahasa Arab yang begitu luar biasa. Sampai Al-Azhar Kairo, universitas tertua di Mesir, di tanah Arab. Tertua itu Mesir, Kairo, yang berhutang budi dengan Bung Karno. Kalau nggak ada Bung Karno ditutup tuh Kairo. Ya, makanya dihormatin banget dulu orang Indonesia di sana. Itu datang minta beliau ngajarnya bukan di strata 1 tapi di strata 2 tentang ilmu tasawufnya tuh. Syekh Ihsan Al-Jampesi. Ane udah ziarah ke kuburnya tuh. Di Kediri, kota Jampes. Nggak main-main itu ceritanya. Masya Allah. Saking asiknya beliau ngajar, ngelola pesantren, muridnya banyak. Sampai lupa datang ke emaknya. Adiknya mau main, bilangin sama masmu, dia keluar bukan dari batu tapi dari rahim saya. Mas dapat salam dari mbok, bahasa kita. Kenapa? Katanya mas keluar dari rahim bukan dari batu. Nangis Syekh Ihsan Al-Jampesi. Dia segera pulang 500 meter masuk pintu. Dia berjalan dengan lututnya sebagai bentuk takriman wa ta'ziman dan memohon ampun kepada emaknya. Coba itu. Sampai segitu. Ini yang masih punya orang tua, masih punya kakak-kakak yang disayangin. Sering-sering silaturahim Pak. Ada silatul jasadi, silatul qalbi, ada silatul ruhi. Ini kita kadang-kadang karena kurang temu, maka silatul jasad ketemu secara fisik. Fisik udah bagus, silatul qalbi, walaupun jauh hati kita masih terpaut saling mendoakan. Silatul ruhi, mudah-mudahan walaupun beda alam itu orang diampuni. Itu silaturahim itu begitu. Silatul jasadi, silatul qalbi, silatul, cari teman yang begitu. Itu teman entar nolongin kita di akhirat, bersaksi di hadapan Allah. Maka duduk bersama orang-orang soleh ini kayak kita ini saling bersaksi ntar Pak. Insya Allah saling bersaksi. Antum gak nemuin aneh di sorga, bersaksi di hadapan Allah ya. Kita pernah duduk bareng. Gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan begitu deh ya, jangan. Ngasih contohnya jangan di neraka, serem. Orang itu. Masya Allah, gimana gambaran neraka. Dalam Al-Quran dikatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Hancur kulitnya. Kulit nih. Di Eropa dulu dokter-dokter spesialis pada kumpul tentang masalah sakitnya itu di mana? Bukan di sini Pak. Wah katanya sakit itu ada di kulit katanya. Wah, dokter dari Islam ketawa, itu mah nggak istimewa. Udah ada di Quran. Kullama nadijat juluduhum, setiap hancur kulitnya badalnahum juludan ghairaha, Allah ganti dengan badan yang baru, Allah ganti dengan kulit yang baru. Hancur ganti lagi, hancur ganti lagi. Kenapa? Liyadzuqul azab, agar orang itu merasakan pedihnya azab Allah. Makanya orang suka sembarangan nantang-nantang neraka. Masya Allah. Jangan begitu ya. Allahumma ajirna minan nar. Jangan begitu. Kita ini lagi mempersiapkan yang masih punya. Kemarin kakak saya, ini malam kelima. Kakak nomor 4, saya bersepuluh bersaudara. Kakak paling baik sama saya, paling sayang sama saya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sholatin. Teh, nih, dulu lu sekolahin gue, dulu pesantren gue. Ini teh, saya sholatin. Saya nyolatin. Saya bikin khatmul Quran 30 juz sampai santri. Santri saya bilang gotong kakak teteh saya. Digotong semuanya. Masuk anak saya ke liang lahat, masuk. Baca di liang lahat ini, baca ini.
Alhamdulillah. Dulu jarang ketemu, begitu udah nggak ada, ya Allah kenapa nggak? Itulah penyesalan datang belakangan. Yang masih punya orang tua sering-sering bang datengin emaknya, cium tangan. Ntar mah kalau udah nggak ada, kita punya duit kayaknya nggak manfaat dah. Dulu kan kita pengen emak kita girang, teteh kita girang, begitu dia nggak ada, kita punya nih, kayaknya hampa deh. Wah, apa duit gue nggak bisa ngajak makan dia, mobil gue bisa ngajak dia. Mumpung masih ada orang tua, ajak makan yang mendingan, jalan-jalan, nggak apa-apa pak. Biar girang. Kalau udah nggak ada, ntar yang dicari apa? Ya Allah, dulu kemarin sejadah mana sejadah ya, sejadah emak mana ya? Ini dia nih suka dipakai. Walaupun jelek, dipakai sama dia. Kenapa? Ini ngobatin rindu pak. Sampai bantal-bantalnya, sampai tuh kasur-kasurnya. Ini tuh mak tidur sini, mak nih tidur di situ. Entar kalau udah kayak gitu gimana? Mumpung masih ada, yang masih ada, coba datengin. Mertua sama orang tua. Al-ab salasun kata Rasulullah, orang tua itu 3. Guru yang melahirkan kita, yang anaknya dikasih buat dikawinin sama kita, namanya mertua. Itu sama mustajabnya. Namanya mertua pada berantem. Anaknya mau, sama bapaknya nggak mau. Lu tuh main datang sini bang. Ada mertua gue main, gue gedek gitu. Jangan begitu dia bilang. Itu mustajabah, mustajab itu apalagi yang perempuan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda kita lemah, tanda kita nggak punya kekuatan apa-apa di sisi Allah. Ya Allah. Ini pengantar dari kitab tasawuf yang kita pelajari. Ya bukan apa-apa, tasawuf itu kan akhlak. Jadi kalau itu Islam, seret, akidah, seret, syariah, seret, akhlak, tasawuf gitu. Itu kalau kita di perguruan tinggi seperti itu. Jadi jamaah sekalian, bismillah. Pengarang kitab ini ngajak kita dengan bismillah. Mulai saat ini hendaklah hal-hal yang sifatnya bagus, yang ada kebaikannya, biar punya nilai plus di sisi Allah, ada nilai pahalanya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebagai tanda bukti kita ini lemah. Kalau bukan karena Allah yang nolongin. Coba dulu kita sehat, luar biasa. Begitu dikasih lemah, jantung sedikit, mau jalan, boro-boro mau makan yang bagus-bagus, ngunyah aja capek pak. Ada orang udah, kenapa? Gue capek, ngunyah doang capek, ngunyah. Mau sholat, boro-boro pakai bangku. Karena bangku, karena fisik udah nggak mampu. Di rumah tinggal udah, apalagi kalau sudah berbaring, ya Allah nangis. Dulu dihormatin, sekarang mah boro-boro masalah wangi dan sebagainya. Aurat terbuka aja udah nggak sadar. Aurat terbuka udah nggak sadar. Aurat terbuka dia nggak tahu bodoh apa. Ya Allah, ya Allah, mumpung masih Allah kasih sehat, istiqomah deh. Jadi bukan cari karomah, carinya istiqomah. Ini pengen dekat sama Gusti Allah, bisa terbang lah, bisa ini, bisa itulah. Guru-guru juga salah sih, diangkatnya cerita yang begitu-gitu terus. Bagaimana proses dia bisa dekat ke Gusti Allah, itu yang harus dikejar. Betapa dia punya hati bersih, betapa dia punya istiqomah. Istiqomah dengan membaca Al-Quran, istiqomah dengan sedekah, istiqomah cium tangan sama mak bapaknya, istiqomah berbagi kasih sama saudaranya. Itu yang harus diukur. Bukannya bisa mi'raj sekian kali, bukannya bisa jalan di atas air. Itu mah juga dukun jago, Deddy Corbuzier juga bisa. Bukan itu yang harus diangkat. Ini orang kagak ngerti tasawuf, cuman sok-sokan ngajar tasawuf. Tasawuf nggak begitu. Tasawuf mengajarkan orang sholat istiqomah dengan sholatnya. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Itu bukan karomahnya. Ini kan kita nih, di orangnya antik loh. Padahal tebak-tebak uang manggis pak. Ente kayaknya lagi pusing ya. Ibu jelas mukanya lagi susah, kan kelihatan ya. Ada juga orang yang senengannya mukanya susah tebak tuh. Itu mah tebak-tebakan, nggak ada orang bisa begitu. Kasih nih, ayo tebak berapa? 560. Anu gitu, tebak-tebakan. Baru itu ikat begini, tek, kasih nih, ini gua isinya mana yang kosong tangan, tebak. Pasti salah. Kalau bener, kebenaran. Kadzabal mukadzibin walau sodakun. Itu dalilnya.
Bukan ke situ. Gimana emang orang baik? Enggak lagi mikirin sukses. Kalau sukses buat diri mah standar, Pak. Tapi bagaimana orang yang enggak bahagia dikasih bahagia, orang yang sedih dikasih bahagia, orang yang enggak punya harapan berikan harapan, orang yang bersedih dikasih masa depan. Itu orang khairun nas anfa'uhum linnas. Saya bilang begitu sama santri. Kalau sekedar jadi dokter, jadi itu mah enggak istimewa. Cuman ente bisa kasih orang gak sukses jadi sukses, orang gak bahagia bikin bahagia, orang gak punya harapan jadi punya harapan. Itu ente manusia terbaik kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum. Jadi udah gak mikirin lagi buat dirinya, tapi mikirin bagaimana orang yang gak sholat jadi sholat, yang gak bisa ngaji jadi bisa ngaji, yang gak eling ke Gusti Allah jadi gak eling ke Gusti Allah. Itu belajar itu. Digedor hatinya. Tapi kalau tidak mengerti dan mengamalkan, nggak bisa. Bagaimana antum akan tahu dalamnya lautan kalau belum kelelep? Ya enggak lah, nggak harus kelelep. Bagaimana bicara mati yang nggak harus mati? Masya Allah. Jadi ilmu roso seperti itu. Orang ini perasaan, tapi yang hebat adalah pandai. Pandai-pandailah merasa, ilmu rasa, Pak. Kal jasadil wahid. Sebenarnya hadisnya sederhana, udah umum, cuman kita nggak bisa tarik aja. Kita sama saudara kita seperti satu badan. Kal jasadil wahid, sakit satu, sakit semuanya. Begitulah kita sesama muslim. Makanya gerakan Islam itu hablum minanas kuat. Bukan semata-mata hablum minallah vertikal, tapi horizontal hablum minanas itu juga. Tapi hablum minanas yang tercermin dari refleksi kita hablum minallah itu. Jadi sholat di standar aja. Tapi bagaimana hati dia terpaut, tergelitik ngelihat kesulitan orang. Masya Allah. Hayya ala sholat. Hayo. Gimana? Sama orang tua. Hayo. Yang masih punya emak, masih punya bapak, punya abang, nggak usah ngelihat gua tuaan, gangan. Gua orang ada, jangan datengin, cium tanganin. Ntar udah nggak ada nyesel, senyesal-nyeselnya. Sama tetangga, kenapa sih? Kata Nabi, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau masak banyakin airnya bagian tetangga, artinya pedulilah. Ya Allah, beli itu 50 biji tahu Sumedang, 10 kasih yang ngontrak, Neng. Coba hadu tahabu. Dulu kan begitu kita. Asal masak opor, masak apa, bagiin tetangga, mau lebaran. Begitu Kak tradisinya. Udah hilang sekarang, Pak. Itu agama itu begitu. Ada orang meninggal, masakin. Kita masakin buat apa ntar yang pada nguburin, biar keringatnya kepake, biar pada ridho dikasih makan. Begitu. Bukan yang punya rumah, tetangganya yang masakin. Dulu begitu, Pak. Gampang berbagi, Masya Allah. Ajib sekarang. Itu kalau jadi kita ini uswah, contoh yang pada ngaji, pada duduk masjid. Jangan sampai yang di pada ngaji, duduk masjid hatinya pada jahat sama orang. Jangan. Harus ada bedanya. Bukan hanya penampilan secara zahir, penampilan batin kita beda. Ya Allah, dulu dia mah gampang banget marah, sekarang kagak. Senyum mulu. Oh, Ustaz, saya bukan nggak mau senyum. Kenapa? Gigi saya udah habis, saya malu. Misalnya nggak apa-apa kalau itu balik lagi. Gitu. Misalnya gitu. Enak sama orang. Dulu mah dia mau galak, pas sekarang kagak tuh. Pas selajeng ke masjid itu yang cakep. Bahaya sama orang gitu. Ustaz gimana lu main dak rumah? Main dak rumah. Enggak ada pintunya tuh rumah. Masya Allah. Jadi inilah kita belajar dari kitab Syekh Abdul Wahab Syaroni. Nanti ada nih. Pertama, apa sih nasihat Rasulullah? Ternyata di sumber orang teribadah nggak ibadah. Kenapa tuh orang kok jadi malas banget ibadah? Kenapa tuh orang kok nikmat ibadah? Kenapa tuh orang jadi giat ibadah? Oh, ternyata sumbernya di situ, pangkalnya. Pangkalnya di situ. Anak baru. Ternyata sumbernya di sini. Begitu dulu istiqomah, ya Allah tuh anak pulang pesantren jadi 30 juz, Pak. Sumbernya di situ.
Apaan Ustadz? Minggu depan datang lagi dah, ngaji lagi, insya Allah ada di pembukaannya gitu. Ya, biasa cuplikan, film kan enaknya cuplikannya dulu, biar penasaran gitu. Tapi bener Pak, itu sumber. Ada orang meninggal, sebelum meninggal cuma 2, sholat, makan, begitu doang. Begitu diresapi, dimasuk, ditarik sana sini. Makanya tafakkaru sa'atan, ente tafakur, bahasa kitanya kontemplasi, bahasa kitanya muhasabah. Sesaat lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Sampai begitu. 1000 rakaat sholat sunnah. Tafakur. Ya Allah. Kenapa sih di waktu subuh, menjelang subuh, di waktu sahur itu bacaan nggak ada yang lain, jangan baca Qurannya, cukup istighfar. Kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Kenapa? Istighfar, jangan bicara banyak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi saya bisa nyakitin orang, ya Allah, dosa banyak banget. Astagfirullah, sekarang ibadah malas, mungkin dosa-dosa saya Allah. Ya Allah, saya nyakitin istri saya, nyenengin belum, nyakitin terus ya Allah. Astagfirullah, 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 sampai waktu subuh. Begitu. Insyaallah ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah aja deh. Bismillah. Wah, karomahnya. Saya enggak angkat cerita karomah, tapi kalimat bismillah menandakan penuh dengan kesadaran bahwa kita ini makhluk yang lemah, la haula wala quwata illa billah. Mau sombong apa? Di dunia orang bisa takut dengan status sosial kita. Entar mah kalau udah di alam kubur, udah di persidangan yang hakiki, mau lari kemana antum? Kalau di dalam kubur mau lari kemana? Anak kalau doain, iya kalau banyak amal sedekahnya. Kalau kagak, gelar tinggal gelar, jabatan tinggal jabatan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان